Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Mendis Interior ya. Nah, jadi saat ini aku akan membahas tentang proses pelaksanaan interior design ya teman-teman. Tolong disimak, mudah-mudahan yang kalian tonton saat ini bermanfaat dan mudah kalian cerna, karena aku pengen banget ngejelasin tentang interior dengan bahasa sederhana biar kalian semua yang nonton bisa ngerti. Buat yang baru pengen belajar tentang interior design, mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kalian makin mendalami tentang interior design ya. Saat ini aku masih bekerja di salah satu perusahaan interior design dan aku sudah lulus sejak tahun 2010. Mudah-mudahan pengalaman yang aku kasih buat kalian juga bermanfaat buat kalian ke depannya. Dan penjelasan kali ini akan ada rangkumannya di akhir video. Mudah-mudahan bikin kalian makin bisa menghafal, mengingat tahap-tahapan apa aja yang ada dalam proses pelaksanaan pekerjaan interior design ya. Kita mulai pada tahap yang pertama, yaitu permintaan desain. Nah, permintaan desain ini biasanya klien dapat referensi tentang kita, atau bisa juga klien ngelihat dari medsos kita. Nah, menurut aku nih ya, ada baiknya sebagai seorang interior design kalian harus punya medsos supaya orang bisa ngelihat apa yang bisa kalian lakukan dan apa aja sih yang udah kalian kerjakan gitu. Jadi buat mereka tuh tambah yakin kalau mereka datengin ke orang yang tepat. Yang kedua ya, setelah terjadinya permintaan desain pada klien hubungin kita. Tahap yang kedua adalah kita bertemu dengan klien untuk membahas tentang desain dan pekerjaan yang akan kita buat nanti gitu. Jadi klien ini bisa aja, contohnya dia punya rumah, dia cuman hanya mau mendesain interior untuk ruang tamunya aja atau kamar masternya aja, itu bisa aja sih. Jadi nggak selalu harus full satu rumah gitu. Jadi dengan kita ketemu klien, kita makin tahu nih apa yang dia inginin, arah desainnya bakalan kemana, terus juga pembahasan-pembahasan yang harus kita gali nih. Karena kadang klien tuh misalnya ya, dia ngomong seneng desain modern, ternyata nggak modern, dia lebih seneng ke modern klasik gitu. Jadi dengan kita bertemu dengan klien, ngobrol sama mereka, menggali lagi tentang mereka, di situ kita tahu mereka tuh sebenarnya pengen bikin apa dan arah desainnya kemana. Tahap yang ketiga yaitu cek lokasi untuk kelengkapan data dan pengukuran lokasi. Nah, kenapa nih tahap ini penting? Karena kita harus lihat juga nih lokasinya seperti apa gitu. Apakah nanti akan ada kendala kalau misalnya yang kita pengen seperti ini tapi di lokasi tidak mendukung. Makanya kita harus ngumpulin data sebanyak-banyaknya sebelum pekerjaan interior itu dimulai. Pengukuran juga penting karena bisa saja si klien ini sudah merenovasi rumahnya tapi belum update gambar, jadi memang harus diukur lagi. Atau kadang-kadang ukuran dari gambar sama asli di lapangan itu bisa beda gitu. Jadi nggak akan sama persis, tapi mungkin kalaupun mirip beda-beda sedikit, jadi perlu kita ukur lagi. Tahapan yang keempat yaitu mendesain, membuat konsep desain, kayak kita memberikan image kepada mereka supaya klien nih kebayang, oh nanti yang akan didesain tuh jadinya kayak gini gitu. Atau kita juga bisa membuatkan image 3 dimensi ke mereka supaya mereka tahu persis seperti apa nanti yang akan kita usulin dan tahu persis seperti apa nanti akan jadinya desain itu.
Terus juga kita biasanya bikin material scheme. Material scheme itu supaya klien bisa tahu nih bahan-bahan yang kita pakai itu nanti apa aja, terus arah warnanya kemana. Jadi mereka sudah terbayang dan lebih kelihatan lagi dengan kita membuatkan 3D buat mereka. Tahapan yang kelima adalah presentasi desain. Nah, setelah kita mendesain, kita akan melakukan presentasi kepada klien. Kalau bisa, kita buat itu semenarik mungkin, sebagus mungkin, supaya klien juga seneng nerimanya, terus juga bisa lebih jelas nih arahnya mau kemana. Setelah kita melakukan presentasi desain, kemudian nih biasanya nggak langsung oke nih, jadi bisa aja terjadi yang namanya revisi desain. Nah, disitulah di saat kita presentasi, klien kasih masukan lagi nih, dia maunya begini gini. Lalu kemudian tahap selanjutnya adalah kita revisi desain supaya benar-benar tercapai apa yang diinginkan klien. Tahap ketujuh nih, yaitu persetujuan desain. Nah, di sini berarti sudah ketemu maunya klien seperti apa, dan apa yang kita saranin ke klien itu sebenarnya udah oke sama kliennya. Jangan lupa kalian minta tanda tangan klien supaya ke depan ada bukti, ini loh yang dulu ibu setuju atau bapak setuju dan sudah kita buat seperti yang kalian setujui. Yang kedelapan adalah membuat gambar kerja. Nah, jadi setelah klien setuju, kita akan memproduksi nih produk ini atau furniture-nya. Nah, biasanya kita harus buat gambar kerja dulu supaya kita bisa kasih ke tukang, ke workshop, supaya mereka bisa bikin dengan mudah dan paham apa yang bakalan mereka kerjain, dan supaya tidak ada kesalahan. Jadi penting banget untuk bikin gambar kerja. Biasanya kita pakai AutoCAD ya. Tahap yang 9 ya sekarang, yaitu produksi furniture. Jadi setelah gambar yang kita buat, baru deh benar-benar kita bawa itu ke workshop, kasih ke tukang, dan mereka produksi furniture-nya. Jangan lupa dikontrol terus ya selama produksi itu, karena yang namanya pekerjaan kan bisa saja ada ketidakpahaman atau ada pekerjaan yang salah. Nah, itu harus dicek sama kita, harus dikontrol terus, harus dipantau terus. Yang ke-9 yaitu yang ke-10 sekarang, menyiapkan furniture dan barang-barang yang tidak diproduksi. Jadi nggak semua barang itu harus kita produksi. Misalnya nih ya, dapur memang iya kabinetnya kita produksi, tapi kayak sinknya, terus kompornya, nah itu mesti kita beli gitu. Jadi nggak cuman hanya ngurusin apa yang harus kita bikin, tapi kita juga harus mikirin apa dan gimana kita harus beli barang tersebut supaya klien taunya semua udah jadi gitu. Yang ke-11 adalah proses instalasi atau pemasangan di lokasi ya. Jadi setelah barang sudah jadi di workshop, kemudian kita kirim ke tempat klien, lalu kita instalasi, kita lakukan pemasangan di tempat klien. Nah, ini juga harus dikontrol ya, supaya tidak terjadi kesalahan, karena yang namanya tukang bisa saja mikir tempatnya, misalnya ya, kabinet ini harusnya di dapur bersih gitu, tapi si tukang ini malah masangnya di dapur kotor. Nah, kalau dengan adanya itu, tujuannya ada kita di situ adalah mengontrol nih supaya semua harus sesuai pada tempatnya. Jadi biar nggak ada kesalahan ya. Yang selanjutnya, ini aku sambil baca ya guys, karena panjang jadi aku rangkum. Proses ke-12 adalah proses cleaning. Cleaning itu proses pembersihan semuanya. Jadi kita datang ke rumah klien itu kondisinya bersih, terus kita melakukan pemasangan, instalasi, pengerjaan ini itu, otomatis pasti ada kotornya dong. Nah,
Jangan lupa untuk kalian bersihin lagi. Setelah semuanya terpasang, harus dibersihkan kembali. Supaya apa? Karena supaya hasilnya bagus, bersih, dan juga rapi. Itu bikin klien makin seneng loh. Tahap yang terakhir adalah serah terima pekerjaan. Jadi setelah semuanya disetting sesuai dengan perencanaan, sudah terpasang rapi, sudah bersih lokasinya, baru di situ kita akan checklist dengan klien apakah sudah seperti yang mereka minta dan sudah seperti yang mereka setujui. Nah, dari situ kalian harus bikin berita acara ya kalau saran aku, supaya setelah semuanya selesai di checklist sudah oke, kalian harus minta tanda tangannya klien. Kenapa? Karena kalau kalian minta tanda tangan berarti sudah fix nih, sudah benar-benar pekerjaan ini selesai. Selanjutnya pekerjaan selesai deh, tinggal kalian bikin video apa yang kalian kerjain supaya nanti jadi portofolio kalian ke depan. Nah, dari semua yang aku jelasin bakalan aku rangkum di video selanjutnya ya. Ditonton aja terus, jangan di stop dulu ya. Bye, assalamualaikum.